Gencatan senjata tak jadi alasan bagi Israel maupun Hizbullah untuk saling memancing amarah. Hizbullah yang sedang ditekan oleh Lebanon masih bernyawa untuk bisa bangkit mengumpulkan kekuatan. Sebaliknya, Israel yang tak terima Hizbullah bangkit, kembali mengirim serangan udara ke Lebanon Selatan meski sejak 2024 sudah sepakat gencatan. Posisi dilema dirasakan pihak Lebanon, pemerintah dan militernya tak sanggup melawan Hizbullah. Di sisi lain, pemerintah Lebanon juga tak suka Israel menyerang sebagian negaranya. Israel yang tak sabar dengan sikap Hizbullah memilih untuk kembali melancarkan serangan ke Lebanon, membuat langit di Timur Tengah kembali memanas. Pertanyaannya, apakah Hizbullah melawan tanpa alasan? Melansir dari The Straits Times, Hizbullah mengeluarkan sebuah surat terbuka pada Kamis 6 November 2025. Dalam pernyataan publik itu, Hizbullah menegaskan bahwa mereka enggan melucuti senjata dan memiliki hak untuk melindungi diri dari Israel. Wajar jika Hizbullah bersikap demikian, mengingat Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon, bahkan setelah kesepakatan gencatan senjata ditekan pada November 2024. Hizbullah juga menggarisbawahi bahwa mereka menolak negosiasi apapun antara Lebanon dan Israel. Menurut Hizbullah, kompromi apapun dengan Israel tak akan memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional. Sementara pada 30 Oktober 2025, The Wall Street Journal mencatat laporan dari intelijen Israel dan Arab yang menyebut bahwa Hizbullah tengah membangun kembali persenjataannya. Hizbullah dilaporkan tengah mengisi kembali roket, rudal anti-tank, dan artileri mereka. Beberapa senjata itu disebut masuk lewat pelabuhan dan rute penyelundupan melalui Suriah. Sumber lain menyebut Hizbullah tengah memproduksi senjata baru mereka. Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal pada awal tahun 2025, pejabat Hizbullah mengatakan meski mereka telah dilemahkan oleh kampanye militer Israel, mereka selalu memiliki cara untuk kembali mengisi persenjataan mereka. Para pejabat Hizbullah menyebut senjata adalah titik kekuatan bagi Lebanon karena militer Lebanon adalah salah satu yang terlemah di Timur Tengah. Sementara para pejabat intelijen Arab mengungkapkan Hizbullah telah kembali ke struktur yang lebih terdesentralisasi seperti pada tahun 1980-an. Peneliti Institut Kebijakan Luar Negeri di Universitas Johns Hopkins, Randas Lee menyebut Hizbullah merasa belum kalah dan masih memiliki pendukung di Iran. Di satu sisi, keengganan Hizbullah untuk melucuti senjata itu memang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Namun, benarkah hanya Hizbullah yang melanggar kesepakatan gencatan senjata? Israel yang telah memberikan intelijen untuk membantu tentara Lebanon melucuti senjata Hizbullah mulai kehilangan kesabaran. Israel marah dengan temuan intelijen yang menyatakan bahwa Hizbullah kembali membangun kekuatannya. Surat terbuka Hizbullah soal keengganan mereka melucuti senjata tampaknya turut menjadi pemicu kemarahan Israel. Imbasnya, pada Kamis 6 November 2025, lagi-lagi Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Lebanon. Israel mengeklaim serangan itu diarahkan pada infrastruktur dan depot senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan itu diarahkan usai Israel mengeluarkan perintah evakuasi terhadap warga sipil di Kfar Dunin, Zautar al-Sharqiyah, Ait al-Jabal, Taibeh, dan Tair Deba. Akibat serangan itu, 1 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut pihaknya tak berniat untuk mengurangi serangan. Itu bukan kali pertama Israel melancarkan serangan ke Lebanon sejak gencatan senjata dibuat pada 2024. The Wall Street Journal melaporkan, sejak gencatan senjata disepakati, Israel telah melancarkan serangan ke Lebanon lebih dari 1000 kali. Al Jazeera bahkan melaporkan hampir tiap hari Israel melancarkan serangan. Israel pun terus mempertahankan pasukannya di 5 wilayah di Lebanon Selatan. Artinya, bukan hanya Hizbullah yang melanggar gencatan senjata, Israel pun demikian. Sama halnya dengan situasi di Gaza. Meski Israel dan Hamas sudah gencatan senjata, Tel Aviv masih terus melancarkan serangan ke Gaza. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap pemerintah Lebanon?
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, tentara pemerintah Lebanon ditugaskan untuk melucuti senjata Hizbullah hingga akhir tahun 2025. Amerika Serikat pun terus menekan pemerintah Lebanon untuk menyelesaikan tugasnya itu. Tapi pemerintah Lebanon berada di posisi sensitif, karena militer Lebanon kalah jumlah dibanding Hizbullah. Mengisolasi Hizbullah secara politik bisa membuat penduduk Syiah di negara itu merasa terpinggirkan. Para pejabat Lebanon khawatir konfrontasi dengan Hizbullah bisa menjerumuskan Lebanon ke perang saudara seperti masa lalu. Tapi di lain sisi, pemerintah Lebanon juga tak setuju dengan Israel yang terus melancarkan serangan ke negaranya. Itulah mengapa Suli menyebut pemerintah Lebanon berada di area abu-abu dan serba salah. Walau berada di posisi sensitif, tentara Lebanon dilaporkan tetap melakukan upaya pelucutan, terutama di wilayah Lebanon paling selatan. Walau begitu, Israel dan Amerika Serikat tampaknya tak puas dengan kinerja pemerintah Lebanon. Itulah alasan Presiden Lebanon Joseph Aoun sepertinya memilih untuk berada di garis tengah dan bersikap hati-hati cenderung netral. Di satu sisi, Aoun menyebut akan berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata. Namun di lain sisi, Aoun menegaskan bahwa Israel juga harus mematuhi kesepakatan dengan menarik pasukan sepenuhnya dan menghentikan serangan. Pertarungan antara Israel dan Hizbullah jelas belum berakhir. Keduanya masih saling menguji kekuatan di tengah gencatan senjata yang hanya terdengar di atas kertas. Di satu sisi, Hizbullah melihat senjata sebagai simbol kedaulatan dan perlawanan. Di sisi lain, Israel menganggapnya sebagai ancaman yang tak bisa dibiarkan tumbuh. Situasi ini menempatkan pemerintah Lebanon dalam posisi paling sulit, terjebak di antara tekanan dunia dan resiko perang saudara di dalam negeri. Kira-kira dinamika apa yang akan berkembang ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.